Kalau ada satu hal yang sering membuat orang terlambat memulai investasi, itu bukan karena mereka tidak punya uang, bukan juga karena mereka tidak mengerti teknologi, tetapi karena mereka menunggu waktu yang dianggap sempurna, guys. Menunggu harga yang lebih murah, menunggu kondisi yang lebih pasti, menunggu saat yang dirasa lebih aman. Masalahnya, waktu yang sempurna seringkali tidak pernah datang. Dan tanpa sadar, hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, lalu bulan berganti menjadi tahun. Assalamualaikum, halo guys. Selamat datang kembali di hari kelima investasi kripto. Hari ini saya kembali melakukan pembelian di Bitcoin nih. Dan sebelum melakukan pembelian, ada satu hal yang cukup menarik untuk dipikirkan. Kalau melihat perjalanan Bitcoin selama bertahun-tahun, selalu ada alasan untuk menunda. Ketika harga naik, banyak orang berkata, saya terlambat. Ketika harga turun, banyak orang berkata, saya tunggu dulu. Ketika pasar ramai, mereka takut membeli terlalu mahal. Ketika pasar sepi, mereka takut harga turun lebih jauh. Akhirnya, mereka terus menunggu dan tidak pernah benar-benar memulai, guys. Padahal, dalam banyak hal di kehidupan, kemajuan bukan datang karena menunggu kondisi sempurna. Kemajuan datang karena berani mengambil langkah meskipun situasinya belum sempurna. Tentu saja bukan berarti harus sembarangan, bukan berarti harus mengabaikan resiko, guys. Tetapi ada perbedaan nih antara berhati-hati dan terus menunda. Karena terlalu lama menunggu juga memiliki resiko, yaitu kehilangan kesempatan untuk belajar. Hari ini saya kembali memilih Bitcoin, bukan karena saya yakin harga akan langsung naik, bukan karena saya tahu apa yang akan terjadi minggu depan, tetapi karena sampai saat ini Bitcoin masih menjadi salah satu aset yang paling menarik untuk dipelajari dalam dunia kripto. Dan perjalanan ini memang bukan tentang menebak masa depan, melainkan tentang membangun kebiasaan, mengambil keputusan dengan lebih sadar. Dan sebelum melakukan pembelian hari ini, ada beberapa hal menarik yang membuat Bitcoin berbeda dari banyak aset lainnya. Salah satunya kisah di balik kelahiran Bitcoin nih. Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu siapa identitas aslinya. Bayangkan itu, salah satu teknologi keuangan paling terkenal di dunia diciptakan oleh seorang yang identitasnya masih menjadi misteri. Banyak orang mencoba mengungkap siapa Satoshi sebenarnya. Ada yang menduga ia seorang programmer jenius. Ada yang menduga sebuah tim. Ada juga yang percaya bahwa identitas tersebut sengaja disembunyikan agar Bitcoin tidak tergantung pada satu orang. Namun semakin lama dipikirkan, mungkin hal yang paling menarik bukanlah siapa penciptanya, guys, melainkan apa yang berhasil diciptakannya. Karena lebih dari 1 dekade setelah Bitcoin lahir, jaringan Bitcoin masih berjalan. Transaksi masih terus terjadi dan jutaan orang di berbagai negara masih menggunakannya. Bahkan nih, ketika pasar mengalami kenaikan maupun penurunan, Bitcoin tetap ada. Dan itu menunjukkan satu hal yang cukup menarik nih, bahwa sebuah ide yang kuat terkadang bisa bertahan jauh lebih lama daripada penciptanya sendiri. Ada juga satu fakta yang membuat Bitcoin berbeda. Jumlah Bitcoin yang bisa ada di dunia dibatasi hanya 21 juta koin, guys. Tidak bisa dicetak sesuka hati, tidak bisa ditambah begitu saja, karena aturan tersebut sudah tertanam dalam sistem sejak awal. Dan inilah alasan mengapa banyak orang kemudian menyebut Bitcoin sebagai emas digital. Bukan karena bentuknya yang seperti emas, guys, tetapi karena jumlahnya yang terbatas. Dan kelangkaan seringkali menjadi salah satu hal yang memberi nilai pada suatu aset. Salah satu yang menarik lagi, pada masa awal Bitcoin hampir tidak ada yang menganggapnya berharga nih. Bahkan ada sebuah kisah terkenal ketika seseorang membeli 2 pizza menggunakan 10.000 Bitcoin. Saat itu, transaksi tersebut terlihat biasa saja. Namun, jika dihitung dengan nilai Bitcoin saat ini, nilainya bisa mencapai
miliaran rupiah. Kisah itu sering menjadi pengingat bahwa tidak ada seseorang pun yang benar-benar tahu seperti apa masa depan sebuah teknologi baru. Terkadang sesuatu yang terlihat kecil hari ini bisa menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Dan terkadang sesuatu yang terlihat besar hari ini bisa menghilang beberapa tahun kemudian. Karena itulah investasi selalu penuh ketidakpastian. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, yang ada hanyalah keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Dan setelah mempelajari berbagai hal tersebut, hari ini saya memutuskan untuk kembali menambah Bitcoin ke dalam portofolio. Langsung saja buka aplikasi Ajaib, masukkan sandinya, langsung deposit. Kita pakai kris, tulis Rp50.000. Sudah muncul, lalu screenshot. Kita buka Bank BCA dulu ya guys. Oh ya guys, kemarin kan sisa cash masih ada 11.000 itu di cash Ajaib itu. Tidak semuanya terbeli guys. Jadi kita akan membeli Bitcoin dengan sisa cash yang kemarin nyangkut di aplikasi Ajaib itu guys. Nah, sudah masuk ya guys, Rp50.350. Kita langsung beli saja Bitcoin. Kita fullkan di sini 61.274 ya guys. Nah, kita sudah membeli. Kita kembali lagi ke menu aset. Nah, di menu aset total investasi saya sekarang Rp249.538 guys. Untung Rp448 ini. Ini globalnya guys. Kalau dilihat satu-satu, di Bitcoin masih min Rp1.624, sedangkan di koin Hype profit Rp4.233, dan di koin Sui rugi Rp2.161. Jadi total investasiku sekarang Rp249.538 dengan sisa cash Rp329 guys. Pembelian Bitcoin hari ini berhasil dilakukan. Jumlahnya sedikit, bahkan terlihat tidak berarti. Tetapi perjalanan ini memang tidak dibangun dalam satu hari. Tujuan dari seri ini bukan menunjukkan siapa yang paling cepat kaya, bukan menunjukkan keuntungan terbesar dalam waktu singkat, melainkan menunjukkan bagaimana kebiasaan dibangun sedikit demi sedikit. Karena kebanyakan orang tidak gagal karena kekurangan informasi guys. Mereka gagal karena berhenti terlalu cepat. Ketika harga turun, mereka menyerah. Ketika pasar sepi, mereka kehilangan semangat. Dan ketika hasil belum terlihat, mereka mulai ragu. Padahal banyak hal besar di dunia ini lahir dari proses yang panjang. Pohon besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Bangunan tinggi membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Dan kemampuan mengelola keuangan juga membutuhkan proses yang tidak singkat. Hal yang sama berlaku dalam investasi. Hasil yang besar seringkali merupakan kumpulan dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berulang. Mungkin hari ini belum terlihat dampaknya, mungkin bulan depan juga belum terasa perubahannya. Tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan menjadi fondasi bagi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Apakah investasi ini pasti berhasil? Tidak ada jaminan. Apakah ada kemungkinan rugi? Tentu ada. Dan itulah mengapa setiap keputusan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Tetapi setidaknya nih, hari ini saya tidak hanya duduk menunggu. Saya mengambil satu langkah lagi, kecil, sederhana, tetapi tetap sebuah langkah. Karena pada akhirnya, masa depan tidak dibangun oleh niat. Masa depan dibangun oleh tindakan yang dilakukan berulang kali. Terima kasih untuk kalian yang masih mengikuti perjalanan ini. Semoga perjalanan kecil ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada yang salah dengan memulai dari langkah yang sederhana. Karena semua perjalanan besar selalu dimulai dengan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Sampai jumpa di hari ke-6 investasi kripto.